Izin Bu, izin Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait dengan pertemuan 3. Perkenalkan, nama saya Geraldo Remiliala selaku moderator dari kelompok 1. Dan juga pada kelompok 1 ini terdiri dari Dimas Septautomo dari absen 5, Geraldo Remiliala dari absen 9, Johannes Sihombing dari absen 11, Muhammad Dirgam dari Javananda absen 13, Nadia Hafizah absen 21, Namira Bastitita absen 22, Nia Febrita Tanjung absen 23, dan yang terakhir adalah Stefani Uli Arta Turnip absen 27. Selanjutnya. Kelompok ini ya, teman-teman terbaik Anda. Iya Bu, sangat baik Ibu. Teman baik ya. Ya. Oke, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang soalnya dan juga diketahuinya. Soalnya itu adalah X membeli 80% saham Y pada tanggal 2 Januari 2020 senilai 270.000. Kemudian saat itu stockholder equity Y terdiri dari capital stock 210.000 dan retain earning 135.000. Kemudian nilai wajar dan nilai tercatat aset neto Y sama. Y membeli 70% saham Z pada 2 Januari 2020 senilai 115.000. Kemudian saat itu stockholder equity Y terdiri dari capital stock 110.000 dan return earning 50.000. Nilai wajar dan nilai tercatat aset neto S sama. Selisih harga perolehan dengan nilai wajar dialokasikan ke goodwill. Z membeli 10% saham Y pada 31 Desember 2019 senilai 42.500. Saat itu stockholder equity Y terdiri dari capital stock 210.000 dan return earning 135.000. Dan tidak ada perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset neto S. Dan untuk tahun 2020, ketiga perusahaan melaporkan laba masing-masing dan dividen sebagai berikut. Diminta untuk menggunakan metode equity untuk mencari berapa besarnya income from Y dengan menggunakan rumus dalam pendekatan konvensional NCI expense. Kemudian membuat jurnal eliminasi dan NCI expense, kemudian membuat kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2020 konvensional equity, dan kemudian hitung dividen income X, Y, dan Z ketiganya menggunakan metode cost untuk mencatat investasi saham X 940.000, Y 30.000, dan Z 40.000. Dengan saldo investasi sahamnya akan sama dengan saat pertama kali membeli saham, yaitu 270.000, 155.000, dan 42.500. Kemudian membuat jurnal eliminasi dalam penyusunan laporan konsolidasi. Dan yang terakhir adalah dengan membuat kertas kerja konsolidasi per 21 Desember 2020 konvensional cost. Untuk diketahuinya, itu X membeli Y itu 270.000, itu ada di tabel kuning. Itu X, kemudian 80%-nya itu sebesar 37.500. Kemudian agak ke kiri atas, Dirgam, biar nampak soalnya juga. Capital stock-nya itu 210.000 dari soal, return earning-nya itu 135.000. Kemudian dijumlah, kemudian dikurangi dari X membeli saham Y, jadi 345.000 kurang 37.500, itu selisihnya itu 7.500. Selisihnya itu dibuat ke gain on bargain purchase-nya. Kemudian Y membeli 70% saham Z itu sebesar 15.000, berarti 100%-nya itu 164.286. Capital stock-nya itu 110.000, dan kemudian return earning-nya itu 50.000. Dijumlah 160.000 dikurangi saham Z totalnya itu jadinya 4.286. Nah, dan dialokasikan semua ke goodwill. Kemudian yang saham terakhir itu Z
Z membeli 10% saham Y itu 42.500, berarti 100%-nya 425.000. Kapital stoknya 210.000 dan return earning-nya 135.000. Iya. Saya di WK. Izin sebentar, Bu. Iya. Maaf, Bu, akan saya lanjutkan. Kemudian membeli saham ini 10%, 42.500 itu 10%-nya. 100%-nya 425.000. Kemudian kapital stoknya 210.000, RE-nya 135.000, di total 345.000 dan dicatat ke goodwill. Dan kemudian tahun 2020 ketiga perusahaan melaporkan laba masing dan dividen sebagai berikut. Seperti pada tabel. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia. Jadi saya akan menjelaskan jawaban yang A, yaitu di mana perintah mencari income from Y dan NCI expense-nya dengan metode equity dan menggunakan rumus dalam pendekatan konvensional. Nah, di sini tuh rumusnya kita udah belajarin tentang di TF kemarin, yaitu yang pertama kalau NCI X itu spread income X ditambah kepemilikannya terhadap Y-nya. Jadi dapat yaitu tadi kan syarat income-nya dapat kalau angkanya itu 125.000 ditambah X membeli 80% sahamnya itu jadi 80%-nya. Nah, dapat persamaannya juga ya untuk yang Y, syarat income-nya tambah 70% Z. Nah, jadi syarat income-nya dari si Y tadi yaitu 61.000 tambah 70% Z. Yang Z sama dengan separate income Z-nya ditambah 10%-nya, jadi dapat 50.000 tambah 10%-nya. Nah, jadi kita substitusikan aja untuk mencarinya, sehingga dapatlah kita masukkan persamaan Z-nya ke persamaan Y, sehingga didapatkan angkanya sama dengan 61.000 ditambah 35.000 tambah 7%-nya. Nah, karena kita ingin mencarinya, kita pindahkan ruasnya, dapatlah 93% ya, sama dengan 36.000, dapat hasilnya 103.226. Nah, karena Y udah dapat, kita masukin Y-nya ke persamaan X. Oke. Ya. Lanjut. Terus yang X itu sama dengan 120.000 tambah 80% dikali Y, karena Y udah diketahui, berarti dapatlah hasilnya 204.581. Nah, yang Z juga begitu, sama dengan 50.000 ditambah 10% dikali 103.226. Dapatlah 60.323. Nah, sehingga kita untuk mencari income from-nya itu dari kepemilikan X terhadap Y-nya, yaitu 80% Y. Jadi dapat 80% ini dikali 103.226 tadi, dapat hasilnya 82.581. Nah, untuk income from Z-nya itu dapat karena Y memiliki saham Z sebesar 70%, berarti 70% dikali total Z tadi yaitu 60.323, dapatlah 42.226. Nah, setelah itu kita mencari NCI expense-nya. NCI expense ini kan berarti untuk yang not controlling interest. Nah, yaitu ini terdapat 10%, yaitu dari kepemilikan X terhadap Y-nya 80%, terus kepemilikannya terhadap Z 10%, jadi 100% dikurang 80% kurang 10% dapat hasilnya 10%, yaitu di 10% ya. Jadi 10% dikali 103.226, dapat totalnya hasilnya 10.323. Nah, terus untuk NCI expense-nya, karena kan tadi kepemilikannya si Y terhadap Z kan 70%, berarti NCI-nya sebesar 30%. 30% kali Z itu 30% kali 60.323, dapat hasilnya 18.000
7. Nah, karena kita kan di sini mengakui dividennya nanti, jadi kita mencari dividennya, yaitu dividen yang untuk controlling interest itu dari karena kan si X itu kepemilikannya ke Y 80%, tadi 80% dikali dividen Y 40.000, dapatlah 32.000. Nah, untuk dividen Y yang NCI ya, untuk non controllingnya itu sebesar 10% dikali 40.000, dapatlah 4.000. Nah, dividen Z-nya tuh jadi dapat 70% dikali 30.000, sehingga dapat 21.000. Nah, untuk dividen Z-nya itu tadi kan untuk NCI-nya berarti 30%, 30% dikali 30.000, dapatlah 9.000. Nah, untuk investment ini sebenarnya nggak diminta, tapi kan ini nanti diperlukan buat laporan konsolidasinya. Jadi ini didapat dari investment harga perolehan X yang kayaknya tadi 20.000 ditambah 82.561 dikurang dengan dividennya, dapatlah totalnya 320.581. Untuk investment Z seperti itu juga, dari 115.000 ini ditambah dengan income from Z-nya dan dikurang dividennya, dapatlah totalnya tadi 136.246. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Namira. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan sebelumnya. Selanjutnya itu adalah jurnal eliminasi equity. Nah, dari yang setelah dicari dan informasi soal, maka kita akan memasukkan angka-angka tersebut ke jurnal eliminasinya. Jadi, saya akan menjelaskan yang poin B1. Eliminasi dividen income yang diterima Z dari Y. Jadi jurnalnya itu adalah dividen income Z pada dividen Y. Angkanya itu didapat dari 10% kali 3 ini, yang 40.000 ini didapat 4.000. Nah, ini jurnalnya mengapa seperti ini? Karena Z itu menggunakan metode cost, sehingga awalnya itu jurnalnya cash pada dividen income Z. Nah, lalu yang Y semulanya itu jurnalnya dividen Y pada cash. Sehingga karena ini diminta eliminasi equity, maka kita mengeliminasinya dengan jurnal dividen income Z pada dividen Y. Nah, selanjutnya itu eliminasi income from Z dan dividen Z. Jurnalnya itu income from Z sebesar 42.226. Ini didapat dari perhitungan di SPLDV tadi. Nih. Selanjutnya, di dividen Z sebesar 21.000 itu didapat dari perhitungan juga yang telah rekan saya jelaskan tadi. Dan investment in Z itu sisanya ya 42.226 dikurang 21.000. Selanjutnya, yaitu jurnal mencatat non-controlling interest expense Z, yaitu jurnalnya NCI expense Z sebesar 18.097. Ini didapat dari yang rekan saya tadi jelaskan, NCI expense Z sebesar 18.000-an. Selanjutnya, dividen Z 9.000, ini didapat dari perhitungan yang rekan saya jelaskan tadi. Selanjutnya, NCI equity Z ending, ini sisanya 18.097 dikurang 9.000. Nah, yang terakhir itu mengeliminasi akun resiprokal in Z dan Equita Z. Itu jurnalnya Common Stock Z, itu ada di informasi soal. Nih, yang 110.000. Terus ada REZ, Return Earning Z, sebesar 50.000, juga ada di informasi soal. Terus goodwill itu selisih book value net asset dengan investment cost-nya sebesar 4.286. Dan jurnalnya juga investment in Z sebesar 115.000 investment cost-nya, dan NCI equity beginning-nya itu selisih debit dan kreditnya.
Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya poin B2 akan dijelaskan oleh rekan saya Dimas. Kepada Dimas. Baik, terima kasih kepada Saudari Namira. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berikutnya, yaitu yang pertama, jurnal eliminasi income from Y dan dividen Y. Jadi jurnal yang pertama dan kedua ini sama seperti yang biasa kita pelajari di semester 5 kemarin. Yang pertama, di debit itu income from Y. Jadi income from Y itu didapat dari perhitungan SPLDV tadi. Yaitu sebesar 82.581. Kemudian di kredit ada dividen Y, perhitungannya didapat dari SPLDV tadi, yaitu sebesar 32.000. Dan kemudian investment in Y di kredit juga sebesar 50.581, selisih antara debit dan kredit tadi. Kemudian jurnal yang kedua yaitu mencatat NCI expend Y. Di debit ada NCI expend Y sebesar 10.323, didapat dari SPLDV tadi juga. Kemudian di kredit ada dividen Y sebesar 4.000, didapat dari SPLDV juga. Dan yang terakhir yaitu di kredit ada NCI equity Y ending, yaitu selisih antara debit dan kredit tadi. Kemudian untuk jurnal yang terakhir yaitu eliminasi akun reciprocal investment in Y dengan ekuitas Y. Jadi dalam investment in Y terdapat X sebagai parent. Kemudian Z sebagai cucu yang melakukan investasi dalam entitas Y, sehingga pada dasarnya terdapat dua akun investment in Y. Kemudian berdasarkan perhitungan selisih antara implied value dan net book value asset, selisih tersebut akan dimasukkan ke dalam jurnal berikut yang tercermin pada akun goodwill dan gain on bargain purchase. Jadi perhitungannya ada di yang diketahui tadi, yang dijelaskan oleh rekan saya yaitu Geraldo, sehingga akan diperoleh jurnal sebagai berikut. Di debit ada common stock Y sebesar 210.000, kemudian retained earning Y sebesar 135.000, kemudian ada goodwill 80.000. Dan di kreditnya ada investment in Y sebesar 270.000 dan 42.500. Kemudian ada gain on bargain purchase sebesar 7.500 dan sisanya masuk ke dalam NCI equity Y beginning sebesar 105.000. Kemudian untuk jurnal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk bagian berikutnya itu konsol akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Dirgam. Kepada Dirgam dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki terkait dengan pembahasan laporan konsolidasi dengan metode konvensional dan equity method. Oke, jadi di laporan ini, di mana kita menggunakan equity method, itu terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di mana untuk saldo investment in Y, investment in Z, dan investment in Y dengan persentase 10%, ini menggunakan istilahnya saldo terbawa, di mana investment itu akan dipengaruhi oleh income from S dan juga income from dari entitas lain dan juga dividen dari entitas lain, sehingga tidak menggunakan saldo investment cost pada saat akuisisi. Nah, sekarang kita langsung memasuki laporan konsolidasinya. Yang pertama-tama yang perlu diketahui, yang bertuliskan merah ini ialah data yang diberikan dari soal. Nah, untuk yang bertulisan hitam ini merupakan data yang kita peroleh dari proses perhitungan SPLDV, baik dari jurnal maupun mekanisme perhitungan lainnya. Pertama, kita mulai dari sales. Nah, di sales ini berdasarkan data dari soal itu, untuk X mendapatkan sales sebesar 412.000,
161.000 untuk Y, dan 100.000 untuk Z. Sehingga untuk consolidated statement-nya kita jumlahkan saja secara keseluruhan, diperoleh sebesar 673.000. Nah, untuk income from Y, ini kita peroleh dari perhitungan SPLDV dengan persentase 80% karena X hanya berinvestasi sebesar persentase tersebut. Sehingga kita peroleh hasilnya itu dari sini ya. Itu 80% dikali dengan total pendapatan yang terdiri dari separated income dan income from intercompany transaction, intercompany yang net income-nya. Nah, selanjutnya juga income from Z itu juga berlaku demikian, sehingga untuk adjustment dan elimination ini kita peroleh 82.000 dan 42.000 berdasarkan jurnal yang telah dibuat pada perhitungan sebelumnya. Dan selanjutnya kita masuk ke dividen. Untuk dividen, kita hanya mengeliminasi bagian Z saja karena hanya Z yang menggunakan metode cost di mana persentase tersebut di bawah 50%, yaitu untuk Z sendiri hanya melakukan akuisisi sebesar 10%. Sehingga kita peroleh dividennya itu 40.000 yang dari Y ini dikali dengan 10%, sehingga hanya memperoleh 4.000. Dan dieliminasi sebesar jumlah tersebut. Untuk cost of sales dan other expense ini juga diperoleh data dari soal, jadi dilanjut aja. Dan untuk gain on bargain purchase ini kita langsung masukin di kreditnya 7.500 sebagai keuntungan dari akuisisi X ke Y, yaitu kita peroleh 7.500 dari jurnal yang paling akhir di sini. Selanjutnya kita membahas terkait dengan NCI expense. Untuk NCI expense ini itu diperoleh 10.000 sekian, yaitu diperoleh dari perhitungan SPLDV. Untuk perolehan NCI dari Y, yaitu hanya 10%, karena seperti yang telah disebutkan bahwa untuk Y sendiri itu sudah diinvestasikan oleh Z 10% dan investasi dari X 80%, sehingga sisanya hanya 10%. Nah, jurnal untuk eliminasi Y ini kita dapat melihat dari bagian ini di mana NCI expense Y didebit 10.000 sekian. Begitu juga dengan NCI expense Z yang ada di sini, yaitu 18.000 sekian. Nah, untuk net income-nya tinggal dijumlah baik untuk X, Y, dan Z, sehingga consolidated net income-nya itu 182.000. Nah, untuk beginning RE ini kita peroleh dari data dari soal saat akuisisi, yaitu untuk X itu diasumsikan adalah 324.000, untuk Y data dari soal itu 135.000 dan Z itu 50.000. Nah, ini kita eliminasi dari jurnal yang ada di bagian sini, yaitu 135.000 untuk REY dan 50.000 untuk REZ, sehingga untuk REY dan REZ itu habis, sehingga hanya tersisa RE untuk X. Nah, selanjutnya untuk net income ini kita peroleh dari perhitungan yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu untuk menghitung ending REE di mana net income ditambah dengan dikurangi dengan dividen, itu akan diperoleh RE yang telah ditambahkan dengan REX pada sebelumnya. Nah, perhitungan tersebut diberlakukan juga untuk Y dan Z, sehingga diperoleh RE consolidated-nya itu sebesar 446.000 sekian. Itu untuk komponen dari income statement-nya. Selanjutnya, untuk komponen dari SOFP ini terdapat 3 data dari aset yang telah diketahui dari soal sebagai bahan untuk perhitungan, dan kita hanya berfokus pada investment baik in Y sebesar 80%, investment in Z yaitu 70%, dan investment Y yaitu 10% yang dilakukan oleh entitas Z tadi ya. Nah, untuk ini itu kita menggunakan perhitungan yang telah dilakukan di sini, di mana investment ini yang dimasukkan ialah
perhitungan yang telah disesuaikan dengan adanya net income dan dividen. Sehingga untuk investment INY ini kita masukkan sebesar 320.581 yang diperoleh dari investment INY yang cost ditambah dengan net income dan dikurangi dengan dividen. Untuk jurnal eliminasinya itu telah dilakukan sebelumnya, yaitu terdapat dari perhitungan antara investment INY ditambah investment INY untuk eliminasi akun resiprokal. Dan hal tersebut diberlakukan untuk investment INZ Ya, dan Michelle. investment INY dengan persentase 10%. Kenapa, Michelle? Lesen. Ya, lanjutkan. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Untuk goodwill-nya ini kita eliminasi dari 4.286 ditambah 80.000 yang ada di bagian akun resiprokal sini. Nah, akan diperoleh 84.286. Sehingga untuk total asetnya akan diperoleh seperti yang telah dilampirkan dalam kertas kerja berikut. Untuk liabilitasnya, ini juga merupakan asumsi untuk melengkapi data di soal. Lalu share capitalnya itu adalah juga asumsi untuk si X, yaitu 500.000. Dan untuk Y dan Z merupakan data yang telah diketahui pada sebelumnya, yaitu 210.000 di sini dan 110.000 yang ada di investment in Z oleh Y. Nah, sehingga akan diperoleh jurnal eliminasi sebesar 320.000 yang ada di jurnal eliminasi akun resiprokal 210.000 dan resiprokal yang ada di Z 110.000. Sehingga diperoleh 320.000 dan hanya menyisakan share capital dari bagian X saja. Untuk ending RE-nya ini hanya menyalin dari yang telah diperhitungkan sebelumnya yang ada di income statement dan dimasukin aja. Lalu akan diperoleh hasil yang sama seperti yang ada di income statement. Untuk NCI equity yaitu diperoleh dari pencatatan NCI expense dan eliminasi akun resiprokal yang ditambahkan dari beginning maupun ending. Sehingga akan diperoleh 111.000 sekian dan NCI equity Z diberlakukan hal yang sama yaitu 58.000 sekian. Sehingga total liabilities dan equities-nya akan sama dengan total aset dari perhitungan sebelumnya. Nah, untuk pengecekan ini sudah balance. Kita jurnal keseluruhan dari perhitungan debit maupun kredit, yaitu menghasilkan hasil yang sama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Stephanie, namun apabila berhalangan untuk presentasi akan digantikan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Dirgam. Stephanie, kesulitan dalam presentasi atau tidak? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke, silakan kalau tidak. Baik, Bu. Selanjutnya untuk perhitungan dan jurnal eliminasi cost, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan dan jurnal eliminasi dengan metode cost. Jadi diketahui dividen untuk X-nya sebesar 60.000, dividen untuk Y-nya sebesar 40.000, dan dividen untuk Z-nya sebesar 30.000. Nah, jadi di sini jika menggunakan metode cost, kita tidak perlu lagi mengeliminasi income from-nya. Yang pertama, kita akan mengeliminasi dividen income dari Z, dividen income untuk Z dari Y. Dijurnalkan dividen income Z pada dividen Y sebesar 4.000 ditemukan dari 10% dikali 40.000 sebesar 4.000. Selanjutnya, eliminasi dividen income untuk Y dari Z. Dividen income Y pada dividen Z sebesar 21.000 dari 30.000 dikali persentase Y ke Z sebesar 70%. Selanjutnya, eliminasi dividen income untuk X dari Y. Jurnalnya dividen income X pada dividen Y sebesar 30.000 dari 40.000 dikali 80%.
Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yohanes, tapi jika Yohanes berhalangan akan saya jelaskan. Johannes, apakah Anda berhalangan? Dilanjut saja ya. Johannes mungkin sedang sibuk dengan Baik, Bu. pekerjaannya. Selanjutnya untuk perbedaannya itu, perbedaan jika menggunakan metode equity dan cost hanya terdapat pada yang tadi itu. Untuk yang ini sama seperti dengan metode equity tadi. Selanjutnya jika mencatat NCI expense Z, jurnalnya itu NCI expense Z pada dividen Z dan pada equity Z ending. NCI expense-nya itu sebesar 18.097, pada dividen Z-nya sebesar 9.000 dan NCI equity Z ending-nya sebesar 9.097. Selanjutnya, eliminasi akun resiprokal in Z dan ekuitas Z, capital stock Z pada return earning Z dan pada goodwill pada investment in Z dan pada NCI equity Z beginning. Capital stock-nya tadi diketahui sebesar 110.000, return earning Z-nya sebesar 50.000 dan goodwill-nya sebesar 4.286. Sedangkan untuk investment in Z-nya tadi diketahui sebesar 115.000, NCI equity Z beginning-nya sebesar 49.286. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat NCI expense Y itu NCI expense Y pada dividen Y dan pada NCI equity Y ending. Dan untuk NCI expense Y-nya itu sebesar 10.323 dan untuk dividen Y itu sebesar 4.000 dan untuk NCI equity Y ending-nya itu sebesar 6.323. Dan yang terakhir itu jurnal eliminasi akun reciprocal investment in Y dengan ekuitas Y. Jadi jurnalnya itu capital stock Y sebesar 210.000, return earning Y sebesar 135.000, goodwill sebesar 80.000, pada investment in Y persentasenya itu sebesar 80% sebesar 270.000, investment in Y-nya dengan persentase yang 10% sebesar 42.500, pada gain on bargain purchase-nya sebesar 7.500, dan NCI equity beginning sebesar 105.000. Untuk selanjutnya, untuk jurnal laporan konsolidasi menggunakan metode cost akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan konsolidasi untuk metode cost. Sebelumnya pada dasarnya itu cara pengerjaannya ini masih sama seperti yang equity method gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah dividen income dan investmentnya. Nah untuk cost method ini kita hanya mengeliminasi dividen income-nya, tidak seperti yang metode equity di mana kita harus mencari income from-nya dan kita eliminasi. Untuk metode cost ini setiap perusahaan itu hanya mendapatkan pendapatan tuh dari dividennya aja. Nah, untuk dividen ini kami mengasumsikan bahwa angka-angka yang didapat di sini tuh dari angka-angka yang diketahui sebelumnya gitu. Yang sebesar 60.000, 40.000 dan 30.000. Nah, untuk dividen income dari Y untuk X didapat sebesar 32.000 itu dari hasil 40.000 kita kalikan dengan 80%. Ketemu 32.000. Nah, untuk yang dividen income Y dari Z itu didapat 21.000 dari 30.000, Z-nya kita kalikan dengan 70%. Nah, selanjutnya untuk yang dividen income from Y untuk Z itu dihasilkan 4.000. Dari 40.000 kita kalikan 10%. Nah, dari dividen income ini kita eliminasi, hasilnya 0. Nah, untuk sales tadi masih sama seperti metode equity, itu adalah asumsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke gain on bargain purchase, di mana hasilnya itu adalah 7.500 didapatkan dari jurnal. Di samping, selanjutnya untuk NCI expense itu dari jurnal juga. NCI expense Y-nya itu 10.323 dan untuk NCI expense Z-nya itu adalah 18.097. Itu kita eliminasi. Itu dimunculkan
sehingga consolidated statement-nya itu muncul 10.323 dan 18.097. Nah, selanjutnya dari data yang dihitung tadi, kita bisa mendapatkan net income sebesar 144.000 untuk X dan Y-nya itu 72.000 dan Z-nya 44.000. Dari net income ini kita bisa menghitung ending return earning-nya. Ending return earning-nya itu kita hitung dari beginning return earning-nya, terus kita tambahkan dengan net income dan juga kita kurangi dengan dividen. Selanjutnya untuk SOFP-nya, cash, other current asset, dan plan asset-nya itu adalah asumsi. Nah, selanjutnya kita fokus ke investment in Y, investment in Z, dan investment in Y yang 10%. Nah, di sini berbeda dengan metode equity, di mana untuk investment in-nya ini, kita langsung saja memasukkan dari jumlah yang ada saat akuisisi gitu, dia nggak akan berubah. Untuk lintas tahun itu kita perlu menggunakan catch-up adjustment seperti yang sudah kita pelajari di semester yang lalu. Nah, untuk investment in Y 80% yang X-nya itu adalah 270.000, terus investment in Z yang 70% itu 115.000, dan investment in Y yang 10% itu 42.500. Nah, untuk goodwill, selanjutnya untuk goodwill itu masih sama seperti equity method, didapat hasil 84.286. Lalu untuk liabilities dan equity-nya itu, liability-nya itu adalah asumsi, kemudian yang share capital-nya juga asumsi untuk yang X. Nah, yang untuk yang Y sama Z itu diketahui di soal. Nah, Y dan Z-nya itu kita eliminasi, sehingga tersisa share capital dari X saja. Nah, untuk ending return earning tadi sudah kita hitung di atas, kita masukkan di sini di equity-nya. Kemudian untuk NCI equity Y dan NCI equity Z itu didapat dari jurnal di samping. Nah, sehingga ketika kita jumlahkan semuanya itu balance. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, moderator, Dirgam. Izin Bu, saya Bu Geraldo Rian. Wah, Geraldo, iya aku lupa. Maaf ya Geraldo ya. Ya, silakan. Oh iya, moderator. Baik, baik Ibu dan teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami harap apa yang kami jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dan saya kembalikan kepada Ibu Ambar. Ya. Terima kasih. Oke. Tutup dulu ininya slide-nya. Terima kasih untuk kelompok 1, cukup baik dalam presentasi. Kemudian penjelasan tentang perhitungan juga sudah cukup bisa dipahami ya dalam ini ya. Pembahasannya juga cukup baik. Kemudian Anda juga dalam mengulas menjabarkan jurnal dan sebagainya dari teman-teman semua satu persatu juga sangat baik sekali. Jadi saya pada dasarnya Ibu menginginkan kalian paham untuk cara perhitungan serta rumusan yang ada, kemudian Anda jabarkan, lalu Anda bisa Anda bentuk dalam satu jurnal dan kemudian di dalam kertas kerja. Nah, ini cukup menjadi latihan yang baik ya. Mudah-mudahan nanti hari Jumat ada yang ikut serta untuk kalau misalnya Anda sempat bisa ikut ya untuk prakteknya di sana ya. Kelompok 1 nilainya A ya. Nilainya A ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Untuk kelompok 1 sudah selesai, berarti nanti berikutnya jika ada tugas lagi ya, kan cuma ada 4, jadi kita bisa selang minggu depan tidak ada, terus bisa jadi minggu depannya lagi ya. Pokoknya dalam satu semester ini hanya 4 kali berpresentasi satu kelompok gitu ya. Oke, selamat untuk kelompok 1. Hari ini kita membahas tentang valuta asing ya. Sebentar ya, Ibu share dulu screen.
Izin Bu, boleh bertanya nggak Bu? Oh iya, silakan. Ini Bu, kemarin kan saya sempat tanya Ibu, cuman belum direspon. Yang terkait soal ini Bu, ini saya kemarin juga diskusi sama teman-teman, beberapa teman yang mengerjakan ini juga. Ini tuh juga sama rancunya Bu. Nah, yang terkait kepemilikan ini kan yang X itu sama yang Z itu kan membeli dari Y. Itu kan presentasinya kan 80% sama 10%. Nah, itu kok bisa implied value-nya itu beda ya Bu gitu. Terus penghasilan goodwill-nya itu juga beda gitu. Yang satu goodwill, satunya gain on bargain purchase. Itu mungkin itu apakah kalau di soal itu memungkinkan ya Bu? Oh iya, Seperti oh itu. iya Rengga ya. Saya Iya lupa. Bu. Rengga kemarin saya ada kelas sampai malam masalahnya, jadi saya nggak bisa jawab ya. Ya untuk Rengga, mungkin gini ya, ini kan soal hanya untuk Anda latihan dan tugas. Jadi kalau di dalam soal nanti tidak begitu, nanti ada perhitungannya tersendiri ya. Perhitungannya tidak membingungkan Anda juga, dan nanti hasilnya juga memang dalam hitungan seperti yang Ibu bikin soal ini nih, saya ingin melihat apakah Anda melihat dalam kondisi seperti ini bisa lakukan atau tidak melakukan pekerjaan ini gitu ya. Tapi nanti kalau di dalam soal pasti ada pertimbangan tertentu yang nilainya akan menjadi lebih sama dan lebih proporsional. Begitu Rengga? Baik Bu. Berarti kalau misal nanti di soal ada kayak gitu, berarti boleh pakai asumsi kayak yang kelompok satu tadi ya Bu? Boleh, boleh. Asumsi ini boleh saja dipakai ya. Ya. Baik Bu, Oke, dapat ya. dipahami. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Rengga. Ya, kita ke transaksi valuta asing ya, atau foreign currency transaction. Nah, ini di dalam aktivitas luar negeri ya, dalam satu entitas ada dua sistem, dua cara, yaitu dengan melakukan memiliki transaksi dalam valuta asing dan kegiatan di dalam negeri, dalam itu ya, melakukan kegiatannya ya. Nah, ini biasanya itu terjadi dalam kegiatan ekspor import kalau memiliki transaksi dalam valuta asing ya. Kemudian apalagi pinjaman ya, pinjaman perusahaan di dalam atau di luar negeri ya. Bisa jadi juga di dalam negeri kalau dia menggunakan barang-barang yang dijual adalah menggunakan currency asing, karena bahan bakunya semua menggunakan pembeliannya menggunakan currency asing juga ya. Kemudian di sini kita lihat kalau kegiatan di luar negeri itu biasanya bentuk anak perusahaan itu konsekuensinya menimbulkan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan mata uang yang sangat berbeda ya. Kemudian lalu kita akan mengkonsolidasi ya. Kalau dilihat dari sebenarnya kalau melihat fungsi dari valuta asing itu kan ada beberapa ya. Ada yang ditanyakan? Kepencet ya? Maaf, Ya, Bu. fungsi dari valuta asing seperti Anda ketahui ada beberapa fungsinya, yaitu sebagai alat pembayaran berskala internasional ya. Kemudian apa sih yang di dalamnya pembayaran itu? Alat pembayarannya yaitu transaksi internasional ya, untuk pembayaran yang sah, kemudian transaksi dalam perdagangan ya, kemudian alat pembayaran yang bisa digunakan untuk membayar hutang atau surat-surat berharga ya. Kemudian fungsi lainnya adalah alat tukar berskala internasional untuk pembayaran barang dan jasa ya, atau barang dan jasa antar negara ya. Kita lihat juga bahwa ada fungsi dari valuta asing untuk pengendalian kurs mata uang asing, yaitu adanya nilai tukar mata uang ya terhadap mata uang lainnya ya, yang itu agar semuanya bisa terkendali ya, karena kurs mata uang asing itu cukup fluktuatif ya, jadi kita harus mendapatkan mengendalikan kurs mata uang ini dengan benar berdasarkan fungsinya ya. Kemudian untuk mempermudah juga kita dalam aktivitas perdagangan antar negara. Jadi untuk mempermudah atau memperlancar proses perdagangan antar kedua negara, seandainya memang ada satu transaksi yang didominasi dengan valuta asing, dengan currency asing. Nah, ini juga di dalam transaksi valuta asing ini
menurut PSAK 10 ya, paragraf 8 ini menyatakan bahwa kegiatan luar negeri ya, tadi yang saya Ibu sampaikan merupakan entitas anak ya, entitas asosiasi, ventura bersama, cabang dan entitas pelapor aktivitas. Nah, ini dilaksanakan di satu negara ya, untuk menggunakan mata uang selain mata uang entitas pelapor. Ya. Kemudian gunakan kurs di sini ya. Menurut PSK 10 ya, ini kalau kurs ini dinyatakan dalam rasio pertukaran antar dua mata uang ya. Misalkan kita menggunakan pertukaran yang dikenal dengan direct dan indirect quotation ya. Direct quotation menyatakan beberapa mata uang lokal per satu unit valuta asing ya. Misalnya 1 US dollar rupiahnya adalah 14.000, sedangkan indirect quotation itu menyatakan jumlah valuta asing per unit mata uang lokal ya. Ya, seperti itu ya. Misalnya 1 rupiah sama dengan 0,000714286. Kemudian apa yang disebut dengan kurs tutup yaitu kurs penutup atau kurs tutup yaitu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Misalkan dilaporkan pada tanggal 31 Desember, maka kita menyusun laporannya per 31 Desember pada saat jumlah rate-nya di tanggal tersebut ya. Kemudian kurs spot yaitu kurs yang direalisasi segera ya. Kemudian valuta asing ya. Nah, ini kalau kita lihat dari mata uang fungsional, Anda mesti sudah paham ya tentang mata uang fungsional itu di mana lingkungan entitas tersebut utama menghasilkan atau mengeluarkan kas. Sekarang kalau kita lihat jenis-jenis dari valuta asing kan ada beberapa jenis ya, yaitu valuta fisik, falas fisik dan valuta non fisik ya. Apa sih sebenarnya sistem-sistem yang dilakukan dalam kurs valuta asing ya? Di dalam melakukan transaksi itu terdapat beberapa sistem di sini ya. Sistem yang dilakukan dalam sistem kurs valuta asing yaitu sistem kurs tetap atau fixed exchange rate ya, untuk melihat bahwa aturan yang dibuat oleh BI itu sudah ditetapkan. Contohnya nih ya, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar di dalam hal ini untuk menentukan jumlah atau rate yang ditentukan dalam fixed exchange rate ya. Kemudian sistem kurs yang disebut dengan mengembang atau floating exchange rate ya. Ini jadi sistem kursnya bebas gitu ya. Jadi mata uang ini sangat dipengaruhi oleh pasar. Jadi di mana pasar itu berada pada titik rate berapa. Nah, disitulah penawaran dan permintaan pada mata uang asing yang menentukan nilai mata uang tersebut ya. Jadi bisa dipahami ya perbedaannya ya. Kemudian kita lihat lagi dengan sistem kurs yang mengembang terkendali, itu menggabungkan antara sistem kurs yang tetap dengan sistem kurs yang tadi ya, floating exchange rate tadi ya. Nah, di sini pemerintah dalam hal ini ya, bank sentral ya, memiliki hak dan kemampuan untuk menentukan nilai tukar ya, nilai tukar falas ya. Mekanismenya ditentukan oleh pasar di setiap pergerakannya ya. Tapi untuk kontrolnya tetap pemerintah dalam hal ini mempunyai hak dalam mengontrol kondisi kursnya tersebut ya, rate-nya ya. Nah, di sini juga tujuannya ya agar bisa menghindari ya, agar kita bisa menghindari kenaikan dan penurunan yang sangat ekstrim dalam hal ini ya. Oke ya, bisa dipahami ya untuk itu ya. Ini kita lihat lagi di sini kembali bahwa ada beberapa faktor menentukan mata uang fungsional, yaitu mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Kemudian mata uang dari negara yang kekuatannya persaingan dan peraturan sebagai yang besar menentukan harga dan barang atau jasa satu entitas ya. Kemudian mata uang yang mempengaruhi biaya, tenaga kerja, bahan baku dan biaya lainnya dari pengadaan barang atau jasa. Seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa yang dijual juga melalui di Indonesia tapi dengan menggunakan currency asing US dollar, karena dia bahan bakunya semuanya berdasarkan pembelian dari negara tersebut ya, negara lain ya maksudnya ini ya.
Kemudian kita lihat di sini fungsional ya, dalam fungsionalnya juga ada mata uang penyajian, mata uang pos moneter ya. Nah, selisih kurs juga dihasilkan dengan penjabaran sejumlah tertentu suatu mata uang di dalam mata uang lain yang kursnya berbeda. Nah, kalau kita lihat sini pelaporan transaksi valuta asing data mata uang fungsional, maka di dalam PSK 10 ya, itu ada beberapa penyelesaian ya, yang termasuk dalam transaksi yang timbul diakibatkan karena membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didominasi dalam valuta asing. Ya tadi sudah Ibu sampaikan bahwa meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan uang atau tagihan didominasi dalam valuta asing, dan lalu memperoleh atau melepas aset yang pengadaannya dan penyelesaian liabilitasnya didominan pada valuta asing. Nah, tadi ya, itu sama dengan tadi bagaimana suatu perusahaan menjual satu barang yang masih menggunakan currency asing. Ya. Kita lihat di sini contoh daripada transaksi valuta asing adalah kita lihat contoh ya dalam transaksi pembelian ya. Ini dalam transaksi pembelian kita lihat bahwa di contoh sini pada tanggal 1 Desember 2016 X company ya, perusahaan Indonesia mengimpor barang dengan barang dagangan dari sebuah perusahaan USA ya senilai 10.000 US dollar. Nah, hutang akan dibayar ya, ini karena bentuknya hutang mau dibayarkan dalam US dollar pada tanggal 11 Januari ya. 11 Januari 2017. Jadi 1 tahun berikutnya ya. Dan 11 Januari di tahun berikutnya ya. Pada mata fungsional X company ini ada rupiah kurs pada saat transaksi yaitu 13.700 ya, rate-nya ya pada saat itu ya. Nah, ini diselesaikan dalam mata uang lain, mata uang fungsional, maka transaksi tersebut ya, kita akan mencatat transaksi dalam mata uang fungsional di tanggal 1 Desember 2016 yaitu persediaan pada utang dagang ya. Di sini dikatakan bahwa persediaan ini dinyatakan dalam ini ya, foreign currency ya. Jadi 10.000 US dollar dikali 13.700 karena pada saat itu rate-nya 13.700. Ya, ini Anda tidak mengalami kesulitan untuk hal ini ya. Yang tadi aja Anda bisa lakukan, artinya di sini lebih mudah ya. Ini memang tidak banyak materi karena ada saya karena ada presentasi jadi saya tidak membanyakkan materi di sini. Kemudian bila pada tanggal 31 Desember tahun 2016 ya. Ini ini menyusun laporan keuangan dan kurs berubah pada saat itu ya, pada saat tanggal 31 Desember ini ya, diperhatikan ini ada perubahan kurs ya sebesar 13.400 ya. Jadi utang ini menjadi ya, utangnya X ini menjadi 13.400 dikali 10.000 maka 134 juta. Nah, ini utang perusahaan turun dan perusahaan mengakui ya adanya lebih kurs sebesar 3 juta rupiah ya. Sehingga akan dibuatkan jurnal ya pada tanggal 31 Desember 2016 utang dagang pada laba selisih kurs sebesar 3 juta rupiah ya. Nah, kemudian dari transaksi tersebut ya, maka di tanggal 31 Desember itu persediaannya kan akan menjadi dari 137 juta ya. Maka di sini pada saat melakukan pembayarannya ya, ini pada saat melakukan pembayaran Anda lihat di sini tanggal 11 Januari 2017 ya. Jika kursnya 1 US dollar sama dengan 13.300 maka utang X ya dalam rupiah menjadi 13.300 dikali 10.000 maka dihasilkan 133 juta. Ini ya tidak ada masalah ya Anda dalam menghitung bisa ya.
Kemudian utang perusahaan turun, perusahaan mengakui laba bersih kurs ya dari hasil tadi ya perbedaan tadi, maka ada selisih laba kurs ada sebesar 1 juta ya. Oke. Bagaimana kalau perusahaan akan menjual, maka akan di jurnal ya. Perusahaan akan menjurnal pada saat tanggal 11 Januari tahun 2017, maka di jurnal utang dagang pada laba bersih sebesar 1 juta rupiah ya. Hasil dari pengurangan 13.400 dikurang 13.300 dikali 10.000. Nah, kemudian karena kita membayar, maka utang dagang berkurang, kita mengeluarkan kas, jadi jurnalnya adalah utang dagang pada kas sebesar 133 juta ya, dari transaksi yang tadi ya di tanggal 11 Januari itu ya. Kemudian dari kedua jurnal tersebut, maka bisa digabungkan ya, digabungkan menjadi satu jurnal tersebut ya. Anda bisa bikin jurnal 2, tapi boleh juga menggunakan dalam satu jurnal ini ya. Utang dagang ya, utang dagang sebesar 134 juta pada kas sebesar 133 juta pada laba bersih sebesar 1 juta ya. Ini ya penggabungan antara transaksi yang dua tadi ya, utang dagang. Yang pertama menyelesaikan masalah laba bersihnya, yang kedua adalah pada saat pembayaran ya. Nah, ini dari hal ini kayak saya rasa sudah jelas ya, mungkin tidak ya jelas banget ini sih ya. Kemudian dengan transaksi penjualan ya, transaksi penjualan bagaimana? Dengan transaksi penjualan kita lihat contohnya di sini ya. Ini pada tanggal 1, ini contohnya ya, pada tanggal 1 Desember 2017, Y Company ya, perusahaan Indonesia mengekspor ubi madu ke sebuah perusahaan di Jepang senilai 1 juta yen ya. Piutang akan dibayarkan dalam yen pada 11 Januari 2018. Mata uang fungsi rupiah kurs pada saat itu ya. Pada saat itu nilai yen adalah dari 1 yen sama dengan 120 rupiah. Nah, apa yang dilakukan oleh X? Maka dia akan melakukan penjurnalan ya di tanggal 1 Desember 2017 piutang dagang ya pada penjualan. Yaitu dari hasil pengalian ya dari 1 juta yen dikali 120. Tadi pada saat rate-nya tanggal 1 itu ya, 1 Desember. Kemudian kita lihat di sini pada saat di akhir 31 Desember, maka laporan yang disajikan ya berupa ada perubahan di dalam nilai rate-nya ya, yaitu 1 yen di sini berubah menjadi 110 ya. Tadinya kan berapa tadi ya? Tadinya jumlahnya berapa itu? 120 ya. Kemudian di sini ada penurunan 110. Nah, artinya piutang X ya pada rupiah menjadi 110 dikali 1 juta sehingga 110 juta rupiah. Nah, dalam hal ini perusahaan mengakui ya piutang perusahaan turun dan diakui adanya satu kerugian selisih kurs sebesar 10 juta. Nah, ini maka perusahaan akan menjurnal ya tanggal 31 Desember 2017 rugi selisih kurs pada piutang dagang ya. Dari hasil pengurangan 120 dikurang 110 dikali 1 juta ya, maka dihasilkan 10 juta ya. Kita lihat di sini pada saat ini ya, pada saat melakukan pembayaran di tanggal 11 Januari, maka kurs yen itu dari 1 kurs yen itu berubah menjadi 105 ya. Maka piutang Y Company ya pada rupiah menjadi 105 dikali 1 juta sehingga didapatkan 105 juta. Nah, ini juga demikian ya. Perusahaan juga harus mengakui adanya kerugian selisih kurs sebesar 5 juta. Maka akan dijurnal rugi selisih kurs ya pada piutang dari pengurangan tadi ya yang 110 dikurang 105 dikali 1 juta dihasilkan 5 juta rupiah.
Kemudian pada saat kita menerima bayaran, ya, otomatis kas ini akan bertambah sebesar 105 tadi ya, dengan adanya kurs yang baru itu ya, pada piutang, mengurangi piutang gitu. Nah, ini jelas sekali ya. Jadi jumlahnya 105 ya. Ya, seperti yang tadi di atas bahwa seandainya dua jurnal tersebut kita bisa gabungkan menjadi satu, menjadi kas ya. Kas 105 juta ya, rugi selisih kurs pada piutang. Selisih kursnya 5 juta ya, kemudian piutangnya 100 juta. Ya. Saya rasa ini cukup untuk materi apa? Kelas ya. Saya ada soal membahas soal. Kembali membahas soal. Gak apa-apa. Ya, membahas soal materinya nggak banyak. Soalnya nggak banyak juga kok. Sebentar ya. Oh, ini Winnie sudah kirim. Makasih ya Winnie ya. Sudah kirim screenshotnya. Membahas soal. Anda bisa kan sembari kerja bahas-bahas soal? Bisa lah ya. Ya nanti kalau nggak bisa ya jawab, yang lain aja jawab. Yang bisa menjawab silakan menjawab ya. Anda kerjakan dulu. Ini sudah masuk belum ya? Seperti itu ya. Nggak banyak soalnya. Ada 30. 30 nolnya kurang 1. Nolnya dikurangin. Ya. 30 soal ini banyak sekali loh ini. Stefani ketawa aja Stefani. Ya, banyak ya Stefani ya 30 soal ya. Yuk kita kerjakan ya. Siapa yang ingin menjawab silakan. Kemudian persiapkan juga nih ya. Ya mumpung ini nanti belum ini. Anda bikin soal ya ini. Nah, interaktif ini ya digunakan juga. Masih ada waktu nih kalau sampai waktunya masih bisa ya. Saya rasa sih masih bisa sih ya. Ini kan Anda kerjakan, Anda jawab, siapa yang mau menjawab. Kemudian Anda bikin soal, 1 atau 2 soal, teman Anda suruh jawab. Ya, ini gampang tahu, ini kan nggak sulit kan? Tidak ada ininya juga nggak ada ya. Untuk menjawab jurnal saja. Jadi Anda bikin soal, teman Anda suruh jawab soal, kemudian Anda benarkah jawaban teman Anda tersebut. Jadi ada dua ini ya, dua latihan nih saat ini. Ini yang 30 soal ini Anda kerjakan dulu ya. Kemudian kalau masih ada waktu, ini kan untuk mengisi waktu Anda bisa memberikan soal kepada teman Anda. Dua soal aja kali cukup. 2 soal juga udah ini agak lama gitu ya. Gitu, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa ini ya, dijawab pada siapa saja yang mau menjawab. Oke, silakan. Seperti itu. Oh, baik Bu. Maaf, saya kira tadi ini tugas presentasi kelompok juga, Bu. Enggak. Jadi kalau latihan ini tidak, itu aktivitas individu, kemudian nanti pada saat tugas akan diberikan tugas dikerjakan masing-masing, tapi presentasi berdasarkan individu, berdasarkan kelompok. Seperti itu ya. Saya rasa enggak ada yang berbeda dari jawabannya Rengga. Izin Bu. Ya. Kalau Rengga tadi kan dia ngebandingin yang 5 Januari itu sama yang di 1 Desember, yang 125 tadi ya Bu. Nah, kalau saya itu ngerjainnya yang 5 Januari ini dibandingin sama yang 31 Desember Bu. Jadi di situ tuh malah gen di 5 Januarinya. Iya, jadi itu bedanya Bu. 5 Januarinya di 5 Januarinya 5 Januari jadi gen. Dengan rate-nya? Rate-nya 123, terus nanti dibandingin sama yang 31 Desember. Jadi kan itu selisihnya jadinya gen Bu. Jadi 90 juta gennya. Jadi total exchange gain or loss-nya itu 10 juta. Presentasikan. Kamu ini kan jelaskan dalam. Oh, baik. Ya.
Jadi diambil perbandingannya Rengga dari tanggal 31 Desember dengan tanggal pada saat kita melakukan transaksi 5 Januari. Ini Bu, saya seperti ini Bu. Kalau yang 1 Desember itu sudah sama. Terus yang 31 Desember juga. Tapi yang di 5 Januari ini pas pelunasannya itu saya memakai yang ini Bu. Yang 123 itu dibandingkan dengan 105 yang di 31 Desember. Jadi di sini itu jadi seperti itu. Ya, jadi kurs yang relevannya perbandingannya dari 31 Desember terhadap 5 Januari. Karena perhitungan atau pembukuan di akhir pelaporan ya. Seperti itu ya? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, silakan ditutup untuk gitu ya Rengga ya? Iya Bu, tadi saya salah konsep Bu, maaf. Ya nggak apa-apa. Tapi kamu udah presentasi, udah cakep gitu. Ya, jadi seperti itu, seperti yang Nadia sampaikan tadi. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Saya nggak bisa on cam ya, mohon maaf ini. Agak masalah. Iya, ya Fahri kenapa? Saya mau coba jawab yang nomor 1 Bu. Iya, silakan Fahri. Izin share screen ya Bu. Izin apakah sudah terlihat Bu? Belum. Baik, di sini saya akan coba untuk menjawab latihan soal pertemuan 3 nomor 1. Nah, di sini kan dijelaskan di soal kalau misalkan pada tanggal 17 Desember 2019 ini PTA membeli barang dari PTB. Nah, PTB ini berasal di USA dan transaksinya ini falas karena menggunakan mata uang asing sebesar 30.000 nilainya. Nah, jadi di sini terdapat 3 kurs juga Bu yang tercatat, yaitu pada saat pembelian, lalu saat akhir tahun dan juga saat pembayaran. Nah, di sini saya cara mengerjakannya mungkin agak terlalu simpel Bu. Enggak apa-apa, silakan. Ya Bu. Jadi pertama menjurnal saat terjadi pembelian. Nah, di sini saya menghitung didapatkan nilainya itu sebesar 417 juta rupiah, yaitu dengan mengalihkan 30.000 dengan kurs pada saat itu 17 Desember. Lalu karena ini pembelian barang secara kredit, maka jurnalnya adalah inventory pada AP, akun payable, sebesar 417 juta ribu rupiah. 417 juta rupiah. Selanjutnya pada akhir tahun ini terjadi perubahan kurs mata uang. Nah, di sini setelah dicari tahu nilai untuk barang tersebut pada akhir tahun adalah sebesar 420 juta dengan mengalihkan 30.000 dolar dengan 14.000 dan didapatkan selisih sebesar 3 juta rupiah. Nah, ini kan selisihnya minus Bu. Di sini saya menggunakan Excel supaya lebih mudah karena di sini minus, dia jadi langsung berubah jadi rugi gitu Bu. Nah, karena dia itu berupa pembelian, jadinya pas akhir tahun kan harganya naik. Jadi dia itu nanti bayar utangnya itu lebih banyak, makanya harus diakui rugi selisih kurs pada akun payable pada akhir tahun. Nah, hanya saja pada saat terjadi pembayaran pada 14 Januari 2020 ini, ternyata kursnya menurun hingga pada saat itu nilai hutangnya itu dalam rupiah menjadi 410.400.000. Nah, di sini selisihnya saya menggunakan pada akhir tahun dengan pada saat pembayaran, sehingga mendapatkan selisih sebesar 9.600.000. Nah, di sini saya mengakui laba selisih kurs terlebih dahulu dengan menjurnal akun payable pada laba selisih kurs sebesar 9.600.000
agar nanti AP-nya itu akun payable-nya menjadi sebesar segini, sehingga saat lunasan kasnya di kredit sebesar segini juga. Mungkin segitu saja, Bu. Terima kasih. Ya. Ya. Bagaimana yang lain? Jadi Anda mengakui adanya laba selisih kurs ya, 9.600.000. Benar ya? Ya, Bu. Sebesar 9.600.000. Dia punya pendapat lain? Apa sama pendapatnya? Sudah sama, Bu. Mungkin Sama yang ya? jurnal di bawahnya itu bisa dipisah seperti beberapa Digabung maksudnya? Oh iya. Bisa Anda gabungkan juga jurnalnya? yang akun payable atasnya itu bisa ditambahkan dulu, terus nanti jadinya akun payable-nya 420, terus nanti di sisi kreditnya exchange gain 9.600, di sisi kreditnya juga cash-nya sama 410 400. Ya. Jadi 10.400 di kasnya, iya betul gitu seperti itu. Iya, cash-nya ya seperti yang digambarkan itu 400. Iya. Ya, sudah sama. Ya, jadi digabung ya, kalau bisa digabung ya sebenarnya sih enak Anda gabung saja ya jurnalnya. Ya, seperti ini yang dimaksud? Iya, Bu, seperti itu. Oke. Ini Bu, kalau pakai bahasa Inggris akun payable ya yang itu bukan laba selisih kurs tapi exchange gain atau exchange loss, terus yang cash-nya juga pakai. Jadi konsisten pakai bahasa Inggris, terus kalau pakai bahasa Indonesia gitu, Bu. Akunnya itu Izin mencoba yang nomor 3, Bu.
Ya, Firdaus silakan. Tadi saya masih mute ya. Enggak dengar ya saya tadi ngomong. Baik, Bu. Sebelumnya saya izin off cam karena sinyalnya lagi lemah. Ya, silakan. Jadi yang nomor 3 ini pada tanggal 10 Desember 2019 PTZ membeli barang dagangan dari korporat Selatan senilai 30.000 won. Oh ya, kamu off cam ya? Oh ya, belum. Nggak kelihatan share screen. Kalau share screen-nya? Share screen-nya nggak kelihatan. Nah ini nih baru keluar. Ya sudah. Ya, silakan. Izin Bu, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Apakah suara saya jelas, Bu? Jelas. Ya. Baik, jadi di nomor 3 ini pada tanggal 10 Desember 2019, PTZ membeli barang dagangan dari Y Corporation, perusahaan di Korea Selatan senilai 30.000 won yang akan dilunasi pada tanggal 10 Januari 2022. Nah, kurs yang relevan untuk transaksi tersebut pada tanggal 5 Desember ini 1 won setara dengan 11 rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019, 1 won setara dengan 12 rupiah, dan 14 Januari 2020, 1 won setara dengan 11,8 rupiah. Nah, untuk mencatat jurnal pembelian pada tanggal 10 Desember 2019 ini, yaitu inventory pada account payable sebesar 330.000 yang diperoleh dari 30.000 won dikali dengan 11 rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019 ini terjadi kenaikan nilai kurs sebesar 1 rupiah sehingga kita mencatat kerugian atau exchange loss. Jurnalnya itu exchange loss pada account payable sebesar 30.000 yang diperoleh dari 30.000 won dikali dengan 1 rupiah. Lalu pada tanggal 10 Januari 2020 ketika pelunasan itu terjadi penurunan nilai dari 12 rupiah ke 11,8 rupiah sehingga jurnalnya accounts payable sebesar 360 pada exchange gain sebesar 6.000 dan cash sebesar 354. Yang diperoleh dari 354 ini dari 30.000 won dikali 11,8 rupiah. Dan exchange gain-nya ini dari 0,2 rupiah dikali 30.000 won. Ya, sekian Bu, mohon maaf apabila ada salah. Ya, terima kasih. Tunggu jangan ini Firdaus, karena tanggal 14 Januari ini kan ada perubahan ya, perubahan rate-nya. Tapi sebenarnya Anda harus melunasi di tanggal 10. Jadi tidak bisa menggunakan rate yang ini. Ya kan? Oh iya. Ya kan? Dipahami nggak? Oh iya Bu, berarti pakai kursi. Iya, menggunakan. Anda coba apakah direvisi kembali. Jadi ini memang saya sengaja membuat pada tanggal 14 Januari 2020 ini ada nilai 11,8. Tapi Anda pada saat melunasi tetap saja di tanggal 10 Januari. Begitu ya? Ya. Jadi dia pakai kurs yang 12 rupiah. Iya, betul, yang 12 ya. Oh. Ya, karena kan perubahan kurs itu dilakukan terjadi di tanggal 14
ya, 14/2020. Bukan di tanggal 10 perubahan kursnya. Begitu ya? Oh ya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin stop share Bu. Ya. Ya, sudah dipahami semua ya untuk apa materi dari ini ada yang mau memberikan soal kepada teman Kosmos? Dia tepuk tangan. Saya pikir itu raise hand. Ya, ada yang ingin menyumbangkan soal untuk teman Anda menjawab lalu Anda memeriksa? Silakan. Kalau sudah ada yang siap. Ada suara geluduk ya. Ibu tunggu ya soal dari Anda dan teman Anda menjawabnya. Kemudian dikoreksi oleh Anda sendiri ya. Silakan. Mungkin maksimal 2 soal saja ya. Karena waktunya mungkin tidak memungkinkan kalau banyak-banyak soal. Ibu izin Bu. Ya. Ini soalnya tapi kalau dari buku nggak apa-apa tak Bu? Oh nggak apa-apa.
Yang penting teman-teman Anda bisa menjawabnya. Dan Anda bisa itu ya, mengkoreksi jawabannya ya. Iya Bu, Ya. mudah-mudahan bisa. Soalnya mau saya ambil dari bukunya Bu Dia Bu. Oh boleh, Ini saya share screen langsung soalnya Bu ya. boleh, boleh. Sebentar ya Ibu. Dikirim ke WA grup aja. Oh iya Bu, Begitu. sebentar ya Bu. Nah, jadi teman-teman semua bisa membaca dan mereka bisa menjawab. Izin Bu, sudah saya sampaikan di WA grup. Ini saya tertarik nyampein soalnya dia tuh kayak langsung ke 3 perusahaan gitu loh Bu, dengan 3 kota yang 3 negara yang berbeda gitu Bu. Oh, 3 negara yang berbeda. Ya. Iya Bu. Jadi dalam transaksi dia menjual kepada berbagai negara ya dalam hal ini ya. Iya Bu, benar Bu. Terus juga salah satunya juga tetap pakai mata uang negaranya sendiri gitu Bu. Tetap menggunakan currency rupiah. Ya. Ini apa sih currency-nya dipakai rupiah ya? Oh, pakai won. Tunggu. Saya belum baca. Oh, perusahaan Indonesia. Ya, oke. Silakan yang ingin menjawab.
Sudah bisa ada yang mau menjawab? Tadi soalnya siapa tadi tuh? Togi ya? Togi tadi kamu ya yang buat yang itu yang mengajukan soal ya? Iya Bu, benar Bu. Teman-teman ada yang mau menjawab? Silakan. Izin mencoba mengunduh. Kenapa, Kosmas? Izin mencoba menjawab. Silakan, Kosmas. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Jadi yang poin A itu disuruh menghitung nilai penjualan. Yang pertama dari Kimchi Corp itu sebesar 2 juta won dan 1 wonnya senilai 13,5 rupiah, sehingga didapatkan 13,5 rupiah dikali 2 juta yaitu 27 juta. Lalu yang perusahaan kedua Sakurata Corp itu 400 juta namun pembayarannya dengan mata uang yen, sehingga dari 400 juta ini harus dikonvert dulu ke yen, maka didapat hasil 2.754,821 yen. Lalu yang dari perusahaan ketiga Sydney Corp senilai 400.000 Australian dollar itu per aturan dolarnya itu 9.970 rupiah. Lalu pada saat pelunasan yang dari Kimchi Corp itu 2 juta won turun sebesar 0,3 rupiah, sehingga didapatkan kerugian sebesar 0,3 rupiah kali 2 juta yaitu 600.000, dan tasnya sesuai dengan exchange rate pada saat pembayaran yaitu 26.400. Lalu yang kedua dari Sakurata sudah terhitung dari saat transaksi ini akan membayar 2.754 sekian yen, sehingga pada saat transaksi kita menggunakan yang dari yen karena memang Sakurata Corp akan membayarkan yen, sehingga didapatkan kas diterima 3.897 rupiah, dan selisih kursnya menjadi laba sebesar 2.200.000. Lalu yang terakhir dari Sydney Corp, kas didapatkan sesuai exchange rate pada saat pembayaran yaitu 9.510 dikali 400.000 Australian dollar mendapat 3,9 miliar. Lalu kerugiannya didapatkan dari selisih piutang dengan kas diterima. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih. Terima kasih Kosmas. Kosmas ya, benar ya. Kosmas ya. Togi, menurut Anda gimana? Apakah Anda sudah membuat perhitungan di sini? Silakan ditanggapi. Iya Bu, saya sih sama-sama Kosmas sih, tapi ya sama sih Bu. Soalnya kalau yang yennya itu kan harus, karena dia bayarnya pakai yen, harus dikonvert dulu ke yen. Sedangkan di sini kan dia yang diketahuinya rupiah. Itu kan Bu ya konsepnya. Ya, coba Anda paparkan jawaban Anda. Sebentar ya Bu, dirapiin dulu. Ya, silakan. Terima kasih Kosmas. Terima kasih juga Bu. Ibu, sebentar ya Bu ya. Ya, silakan.
Permisi Ibu, apakah sudah terlihat Ibu? Iya, sudah. Tapi kecil Jadi di sekali. ya Bu, izin menjelaskan ya Bu. Jadi Ya. kan di sini saya buat dulu rincian transaksinya. Kalau di Kimchi Crop dia melakukan transaksi penjualan sebesar 2 juta won. Terus di yang Sakurata Jepang dia 400 juta, namun Sakurata ini membayar ke Annabella menggunakan mata uang yen. Terus yang Sydney Corp itu dia ke Australia bayarnya 400.000. Nah, di sini juga sudah dibuat spot rate-nya dari pengiriman barang sama pembayaran barang. Yang pertama itu dia menanyakan jurnal dan nilai penjualan PT Annabella. Togi suaranya hilang. Maaf Ibu, tadi terkeluar Zoom. Izin share screen lagi ya Bu ya. Saya akan melanjutkan yang tadi. Terus yang tadi tuh Sydney, jurnalnya sama, tetap dihitung pada penjualan. Dan di sini didapatnya dari rate-nya pengiriman barangnya 9970 dikali sama 400.000. Jadinya dapat 3.988 sekian. Terus di sini yang B membuat jurnal untuk PT Annabella pada saat pengiriman barang. Di sini saya mengasumsikan yang tadi ini di sini pengiriman itu. Di sini tuh pengiriman maksudnya tuh kayak udah dikirim gitu, jadi pakai spot rate yang pembayaran. Nah, yang di Kimchi ini karena dia ada penurunan rate, di sini ada rugi kurs sebesar 600 ini dari yang rate pengiriman barang dikurang rate pembayaran barang dikali sama 2 juta won. Terus kasnya kas yang diterimanya tinggal dari si piutang awalnya 27 dikurang sama rugi tadi. Sakuratanya juga sama tapi Sakurata di sini dia laba karena di sini dia rate dari pengiriman barang sama pembayaran barangnya dia naik dari 145 ke 146. Terus kalau yang Sydney-nya dia rugi karena rate-nya dari 9970 ke 9910. Tadi Bu, saya lihat yang punya Cosmos udah sama-sama dengan punya saya Bu. Itu sih Bu dari saya izin stop share ya Bu. Togi, kamu kenapa tiba-tiba hilang? Tadi itu Bu gangguan sinyal terus kelempar jadinya tadi terkeluar gitu Bu. Oh, tiba-tiba keluar ya? Iya Bu. Ini saya juga hujan deras sekali ya, saya juga kurang mendengar ini teman-teman di sini. Tadi yang terakhir gimana Togi, yang terakhir Anda coba. Saya belum sempat lihat tadi. Maaf Bu, gimana Bu tadi putus-putus? Iya, enggak, Anda jawaban yang terakhir artinya yang tadi kan diminta. Coba Anda ini kan lagi deh. Itu Anda sudah hitung ya? Sudah Anda hitung tadi ya? Udah Bu. Share screen lagi ya Bu? Boleh share screen lagi. Jelaskan boleh, share screen boleh. Nggak apa-apa.
Share screen juga nggak apa-apa. Jelasin yang mananya Bu? Yang dari awal lagi atau dari yang Nah, yang terakhir jawaban Anda, artinya Anda sudah hitung dengan benar ya itu ya? Mudah-mudahan benar Bu, insya Allah. Tapi di sini tadi bedanya sama yang punya Cosmos, sini jurnalnya untuk yang pembayaran masih saya pisah-pisah, yang Cosmos tadi sudah digabung, cuman itu sih Bu bedanya. Oh iya, oke. Ya, terima kasih Togi. Mudah-mudahan Anda sudah menghitung dengan benar tadi ya. Jadi teman-teman juga sudah bisa melihat bagaimana caranya menghitung pertanyaan yang diajukan atau diberikan kepada teman kita Togi ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, ini saya akan melaporkan di itu dulu portal. Ada sisa waktu berapa menit ini? Iya, 10 menit lagi, ya, 20 menit, 10 menit lagi. Jika ada yang tidak ada ditanyakan, Ibu Sudah ya perkuliahan hari ini gimana? Sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Saya rasa cukup ya. Kita latihan sudah, teman-teman juga udah ada yang dapat gambaran bagaimana menghitung. Ada beberapa currency tadi perusahaan yang mendapatkan 3 transaksi di negara-negara berbeda. Mudah-mudahan Anda lebih paham ya, lebih bisa nanti juga latihan-latihan lagi kalau mau ikutan jangan lupa di hari Jumat ya. Sampai di sini dulu pertemuannya. Terima kasih Winnie sudah dikirim SS-nya. Sampai berjumpa di minggu depan. Selamat buka puasa bagi yang berbuka puasa. Salam sehat. Saya bisa keluarin nih enggak itu sebentar ya.